Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi, we give you praise. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi
Amin. Sungguh kau hebat. Yes, you are. Perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. We give you menyertai kami sepanjang tahun dan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami, Tuhan. We give you honor, Lord. Kami beri hormat bagimu sepanjang umur kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk kami ungkapkan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Darah-Mu selamatkanku. Cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih,
pujianku. Oh Yesus, selamanya ku cinta. Terima kasih, terima kasih. Amin. Sepanjang tahun kau sertai kami Tuhan. Pujianku, terima kasih. Oh Yesusku, selamanya ku cinta. Terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan yang selalu baik. We give you bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Amin. Dan berjalanlah boleh buka tangan kita. Bila engkau ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bersama Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan.
Kami berjalan bersama dengan Bapa yang luar biasa. Amin. We give you praise. Amin. Pimpin langkahku setia. Amin. Berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Dan berjalanlah denganku. Let me give the Lord big hands. Amin. Kami berjalan bersama dengan Tuhan selamanya. Silakan berkembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini hadir bersama dengan kami mother and daughter. Mereka mengalami perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada Lauren, kalau Anda sering lihat di YouTube. Lauren dia menyanyikan puji-pujian yang sangat memberkati banyak orang. Masih 15 tahun dan mama dari Lauren, Ibu Lia. Sekeluarga mengalami badai yang tidak mudah. Untuk satu jalan yang hari ini ada, mereka melewati jalan yang sulit. Jalan yang mungkin tidak mampu mereka lewati jika mereka berjalan sendiri. Saya nanti akan mengundang Lauren dan akan menyanyikan pujian, tapi kita akan mendengarkan lebih dahulu kesaksian dari mamanya Lauren, Ibu Lia, dan this is the first time beliau katakan boleh menyaksikan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan? Silakan Bu Lia. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom, perkenalkan nama saya Lia. Suatu kesempatan yang luar biasa buat saya dan Lauren jika pada hari ini kami berdua boleh memberikan kesaksian betapa Tuhan mencintai kami dan Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kami dan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Pastor Jacqueline, Pastor David ya. Tepatnya tahun lalu itu ya, di bulan yang mirip-mirip lah ya. Seperti akhir tahun seperti ini saya selalu menulis apa yang saya mau kerjakan di tahun berikutnya gitu ya. Terus saya sudah menulis semuanya, apa boleh dikata Januari berjalan dengan baik. Di bulan Februarinya mendadak suami saya sakit gitu ya. Yang benar-benar sakitnya itu bukan sakit biasa. Pembuluh darah aortanya robek dari atas gitu ya. Dari sini sampai ke perut gitu ya. Yang menyebabkan beliau harus dievakuasi dan dilarikan ke Kuala Lumpur gitu ya. Mungkin saya ada video ya Pastor Jacqueline ya. Ada video yang mungkin nanti bisa tayangkan betapa proses itu tidak mudah buat kami untuk lalui. Kemudian persoalan tidak hanya di situ. Karena saya harus tinggal di Kuala Lumpur bersama suami saya menjaga kurang lebih 1 bulan di sana. 1 minggu berlalu melewati hari-hari di ICU. Saya hanya bisa menangis, hanya bisa berdoa, hanya bisa berserah. Karena ketakutan itu terjadi di mana salah satu sahabat saya sendiri gitu ya. Gak lama juga kondisinya sama, sakitnya sama, hanya bisa bertahan 15 jam. Dan akhirnya beliau meninggal. Tapi begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada saya dan suami saya beserta anak-anak. Sehingga pada saat itu proses demi proses kita lalui, kita bisa bertahan, kita bisa berjuang. Dan semuanya tanpa luput dari penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan gak pernah sedikit pun meninggalkan saya dan suami saya gitu ya. Mungkin boleh dibantu videonya ya. Ini salah satu video yang saya sempat bikin pada saat itu. Saya sempat share juga buat penguatan bahwa benar-benar
Tuhan bekerja ya. Di saat di titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan. Meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Semua yang ku lewati membuatku semakin mengerti Apa yang aku alami, ku sadari Kau selalu menyertai. Videonya benar-benar mencekam pada saat itu, bukan suatu hal yang mudah untuk kita lewati, teman. Enggak mudah sekali, hari demi harinya hanya ketakutan dan saya harus benar-benar hanya bisa berserah. Apa yang Tuhan mau kehendak kepada hidup suami saya sudah pasrahkan. 1 bulan berlalu kita di sana gitu ya, sempat pada saat selesai operasi di ICU, suami saya gagal napas tuh, Bapak Ibu ya, sampai 5 kali. Sampai 5 kali di masa kritisnya itu benar-benar saya menyaksikan di depan mata saya sendiri. Karena dokter tiba-tiba menyuruh saya udah masuk, udah Bu silakan masuk gitu. Tiba-tiba suami saya dalam kondisi di oksigen, kemudian kok saya ditahan gitu di pintu, nggak boleh masuk di pintu yang tadi Bapak Ibu ya. Nggak boleh, semua korden ditutup. Kok ya saya cuman aduh ada apa ya ini gitu kan, ada kakak ipar saya ada apa ya gitu ya. Kemudian udah kita hanya bisa berdoa. Akhirnya nggak tahu tuh tiba-tiba kordennya kebuka sedikit, saya melihat dan menyaksikan sendiri benar-benar dia udah gini 3 kali, terus 5 kali, terus akhirnya susternya tutup. Saya cuma nangis, hanya bisa nangis Tuhan, apapun yang terjadi semua hanya kehendak-Mu. Biarlah yang terbaik yang terjadi, dan apapun yang terjadi pada saat itu saya hanya bisa berserah. Saya cuma bilang kuatkan kami, kuatkan semuanya, yang terbaik terjadi. Ya, tapi di situ berkat Tuhan luar biasa. Benar-benar tidak pernah sedikit pun Tuhan tinggalkan napas suami saya, walaupun even 5 kali gagal. Ya sudah itu udah bunyi titit, aduh itu benar-benar suara ICU itu pada saat itu udah benar-benar mencekam, menakutkan buat saya. Saya pulang dari sana dengan penuh histeris, tapi saya juga terapi diri saya sendiri gitu ya. Saya dibantu dengan coach saya bilang udah tenang, dah semua sudah berlalu. Tapi trauma itu terjadi begitu lama Bapak Ibu. Kemudian di 2023 tepatnya, Jason Irwan menelpon saya karena kami direferensikan oleh salah satu kawan saya di Surabaya. Tiba-tiba Jason minta ketemu dengan Loren gitu ya. Saya mau ketemu sama Loren gitu ya. Kemudian Loren diminta untuk menyanyi. Kemudian Jason Irwan bilang saya suka dengan Loren. Saya yakin dan percaya anak ini akan dibawa Tuhan untuk jadi berkat. Penyertaan tidak sampai di situ Bapak Ibu, karena kami pun bergumul. Di mana di masa remajanya dia juga punya impian dan harapan yang saya tidak boleh dan menghalanginya. Loren sempat bertanya ke saya, Mami, ini bukan passion saya. Ini bukan jalan saya untuk saya menyanyikan lagu rohani. Kemudian Jason bilang ke saya, udah sih berserah, anak ini gak bisa dipaksa. Tapi saya yakin dan percaya saya akan tuliskan sebuah lagu. Apa yang kesaksian apa yang Cece bisa sampaikan ke saya untuk bisa jadi saksi dan berkat. Semoga apa yang nanti kita akan berikan kepada entah siapa yang nantinya akan melihat. Itu sebuah karya Tuhan yang luar biasa yang Cece dan keluarga bisa persembahkan sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidup kami. Dan akhirnya keluarlah sebuah lagu Tuhan Tak Tinggalkan. Dari narasi yang kita ceritakan, kemudian Jason menuliskan itu terjadi gitu ya.
Dan sampai hari ini, puji syukur pada Tuhan, kami nggak mencari. Loren pun juga sudah berpesan kepada saya dan saya di mana saya juga menyampaikan ke Jason. Jason, anak ini nggak bisa dipaksa. Apapun yang terjadi biarlah mengalir seperti adanya. Kalau memang Tuhan berkehendak dan memang mau membawa Loren naik ke atas kemanapun, saya akan mendampingi dan saya siap. Dan akhirnya sampai detik ini 10 lagu yang Jason sudah berikan, termasuk salah satunya dari Pastor Jacqueline, lagu yang Loren juga bawakan, dan kami semua tidak mencari dan meminta. Tetapi Tuhan semua sediakan untuk kami semuanya. Loren sudah diberikan, kamu harus nyanyikan lagu ini. Bahkan ada satu lagu terakhir yang dia pun tidak suka. Dia bilang, saya tidak suka dengan lagu ini. Ini bukan passion saya cuma bilang kepada dia. Di dalam hidup kita, tidak semuanya kita terjadi sesuai dengan keinginan kita. Saya bilang gitu. Kamu harus belajar memahami apa maksud Tuhan terhadap hidup kita. Perjalanan gak mudah Bapak Ibu. Sampai hari ini pun banyak badai hidup yang saya harus tetap lewatin. Kami harus bertahan. Kami harus berjuang. Tapi benar-benar apa yang terjadi di dalam hidup kami gitu ya. Kemudian lagu yang dibawakan Loren, setiap lagu yang diberikan Jason, semuanya adalah pesan dari Tuhan untuk menguatkan saya. Menguatkan kami bahwa kami harus tetap bertahan. Kami harus tetap berjuang. Kami harus tetap melanjutkan hidup ini. Saya juga gak tahu Bapak Ibu, apa maksud Tuhan setelah ini. Karena ini adalah hari pertama saya dan Loren melayanan di gereja. Dan hanya saya berpesan pada Loren. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Kita hanya bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun saya gak tahu, saya juga ngomong sama pada Pastor Jacqueline kemarin. Pastor, saya gak layak berdiri di dalam mimbar ini. Tapi Pastor Jacqueline menguatkan saya dan berpesan, apapun yang kita mau lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan terjadilah lagu demi lagu dan akhirnya Loren mulai menjalani dan mau menyanyikan dengan penuh sukacita. Dan semoga apa kesaksian dari kami dan lagu yang Jason berikan, kemudian Loren nyanyikan, bisa memberkati Bapak Ibu dan bisa menguatkan bahwa benar-benar membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada. Tuhan selalu ada di dalam proses hidup kita dan tidak pernah meninggalkan sedikit pun apapun yang harus kita lewati, apapun yang harus saya jalanin, dan apapun badai hidup yang harus benar-benar proses ini harus kita jalanin bersama. Terima kasih Pastor Jacqueline, terima kasih Pastor David. Semoga kita semua sehat dan diberkati. Terima kasih. Saya percaya bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Kita boleh mendengarkan kesaksian luar biasa dan kita boleh kasih sambutan untuk Loren. Iya, kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kesetiaanmu lebih tinggi dari semua
percaya bahwa Lauren memiliki rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Setuju boleh katakan amin. Yang percaya kita sepakat lagu tadi, saya sangat diberkati ya. Di titik terendah kita, Tuhan itu turut bekerja. Setuju boleh katakan amin. Amin. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan. Titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan. Namun Engkau bekerja, Yesus Kau yang ku andalkan. Tuhan tak tinggal. Saya undang kita berdiri bersama. Dia tidak pernah biarkan. Meskipun di saat titik terendahku, Tuhan tak biarkan, Tuhan tak tinggalkan. Meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja, Yesus Kau yang ku andalkan. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan tak tinggalkan. Amin. Meskipun di saat di titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan. Meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja, Yesus Kau yang ku andalkan. Tuhan tak tinggalkan. Kami percaya Tuhan. Meskipun di saat di titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan. Meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja, Yesus Kau yang ku andalkan. Yesus Kau yang ku andalkan. Yesus Kau yang ku andalkan. Kami percaya Engkau yang kami andalkan, dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau bahkan tidak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau berkata dalam firman Tuhan bahwa Engkau melukis hidup kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Dan tidak ada satupun hidup kami yang dilewatkan dari pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada siang hari ini, biar Engkau sendiri Tuhan memberkati seluruh kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Dan dalam momen ini kami mau berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis seumur hidup kami. Kami tidak pernah dilupakan, kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan di titik terendah kami, Engkau ada di sana. Dan Engkau akan terus bekerja. Dari yang tidak mungkin, Engkau buat menjadi mungkin. Ini keyakinan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yang terbaik bagi Tuhan, yang luar biasa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita boleh mereview semua kebaikan Tuhan. Mungkin seperti lagu Lauren tadi, bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan, tidak pernah akan dibiarkan. Selalu ada tangannya yang turun dan menolong setiap kita. Terima kasih. Saya percaya sekali, biar itu menjadi satu rema juga buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak sekali di tempat ini yang mengalami kesaksian, mungkin seperti yang Ibu Lia alami. Lagu yang tadi juga saya nyanyikan, lagu Terima Kasih Oh Yesusku, terinspirasi dari Ibu Herni yang hadir bersama dengan kami juga. Hopefully di Januari nanti bisa menyaksikan betapa Tuhan begitu luar biasa.
bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apapun itu saudara. Beliau mengalami jalan yang sangat tertutup dan semuanya gelap di depan. Tetapi justru Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita di titik terendah kita. Untuk supaya kita bisa melihat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus. Ya setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dalam momen ini saudara, ada satu kata yang Tuhan taruh terus dalam hati bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Satu statement, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini. Saudara, kalau kita lihat mungkin di tahun yang lalu, ada berapa di antara kita melewati tahun ini masih buram, masih gak jelas. Tapi sesungguhnya ternyata kita bisa lewat. Setuju, boleh katakan amin. Kita bisa lewat dan ada di bulan ini. Aduh, setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena sesungguhnya tanpa kita sadari ada tangan Tuhan yang ada menyertai setiap kita. Ada penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kita. Kadang kita gak rasa, kadang kita gak ngeh juga bisa saudara. Tapi sesungguhnya firman Allah berkata saudara, Dia adalah Alfa dan Omega. Dari awal masih dalam kandungan ibu, Alkitab mencatat dalam kitab Yeremia, Dia sudah panggil kita. Dia sudah menyiapkan rencana yang luar biasa. Sehingga saya percaya melewati 1 tahun lagi di 2024. Siapa yang pegang hidup kita? Siapa yang jalan bersama dengan kita? Pasti Yesus, pasti Tuhan. Kalau bukan Tuhan mungkin kita tidak bisa ada sampai hari ini. Sebab itu saudara, apapun kita lewati, sulit, kita lewati air mata, kita lewati momen-momen yang menakutkan. Mungkin seperti yang dialami oleh Ibu Lia. Bahkan mungkin di antara kita menghadapi jalan yang gelap, lorong yang panjang, yang tidak ada buntutnya, ada ujungnya sama sekali. Tapi at the end kita boleh melewatinya dan itu pasti Tuhan. Sebab itu kata Ebenezer itu artinya sampai hari ini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini. Dan Dia tidak berhenti sampai hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Ebenezer itu menunjukkan bahwa ada kelanjutan pertolongannya. Dia pasti tolong kita lagi. Kalau tapi kita mau simpulkan sepanjang tahun 2024 sampai Desember, hari ini 29 Desember, ada tangan Tuhan. Sehingga kita boleh berkata sampai hari ini Tuhan menolong kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apapun itu saudara, mungkin pertolongannya kecil. Mungkin ada yang belum ditolong, but help is on the way. Pertolongan itu sometimes dalam perjalanan. Dan itu tidak akan pernah berlambat. Kadangkala yang kita terima sepanjang 2024 mungkin semua harapan kita yang kita terima bisa bertolak belakang. Yang kita harapkan mungkin bisa beda. Tapi tahukah saudara bahwa as long as selama Tuhan yang jalan bersama dengan kita, engkau akan lihat pertolongannya tepat pada waktunya. Yang setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Firman Tuhan berkata dalam Samuel, 1 Samuel 7 ayat 12. Saudara, Alkitab mencatat saudara, saya bacakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Dan ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada zaman dulu mereka kalau mengalami suatu pertolongan Tuhan, mereka akan bikin satu momentum, momen atau bikin satu monumen. Mereka taruh batu di situ, mereka beri nama supaya apa? Mereka tidak akan pernah lupa di titik terendah Tuhan pernah menolong mereka. Kadang-kadang kita perlu kasih tanda supaya kita tidak lupa ke pertolongan Tuhan. Kalau hari ini yang kita doakan pergumulan di 2024 belum ditolong, tapi bukankah di 2023 mungkin di tahun yang lalu atau di awal tahun atau di pertengahan tahun 2024 Tuhan pernah menolong kita. Amin. Dan itu yang harus menjadi satu peringatan buat kita. Bahwa kalau Tuhan pernah tolong, pasti suatu waktu kita pasti akan ditolong Tuhan lagi. Beberapa waktu lalu saya dan suami kami ketemu dengan seorang ibu saudara dan bapak. Dan mereka menceritakan bagaimana perjalanan mereka mengikut Tuhan. Mereka mulai ceritakan, mereka katakan bahwa mama papa, jadi dari
besan, sesama besan, itu orang tuanya melayani Tuhan luar biasa. Jadi ibu ini punya mama papa melayani Tuhan sampai sudah tua melayani Tuhan. Dan suami punya mama papa juga melayani Tuhan sampai udah rambut sudah tua melayani Tuhan. Bahkan bapak itu katakan kalau mama saya sudah mau pimpin doa siap-siap 2 jam. Karena mamanya itu pendoa syafaat. Bapak ibu saudara. Dan mereka menceritakan bahwa karena dari orang tua mereka melayani Tuhan. Anak-anaknya kemudian mengalami Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Saudara bahkan saudara mereka dibukakan jalan begitu luar biasa. Menjadi salah satu orang yang sangat diberkati di Indonesia ini. Begitu dicek orang tuanya. Seorang penyembah, seorang pendoa, seorang yang melayani tanpa pamrih. Saudara, bahkan bukan hanya masih muda, sampai tua. Mamanya bahkan saudara bisa naik bus kemana-mana, pada mobil ada, supir ada. Dia ingin melayani Tuhan. Saudara lihat, janji Tuhan memang ada. Penyertaan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu janji Tuhan dan tidak pernah meleset, selalu dikenapi. Sehingga saya mau sederhanakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi anak-anaknya. Dia mulai ceritakan bahwa suatu waktu dia tiba-tiba divonis oleh dokter di luar negeri bahwa dikatakan bahwa dia ada sakit di bagian menyangkut otak dan di batang otak di belakang saudara. Dan kemudian dikatakan di spinal cord dan itu bisa lumpuh. Dan dinyatakan dibilang harus operasi dan sebagainya, tetapi ada resiko. Mereka cari dokter sampai di Amerika, di mana semua dokter itu jadwalnya nggak cepat saudara. Masih tunggu, ada waiting list dan yang lain. Mereka coba lagi ke Singapura, coba lagi ke Australia, coba semuanya jalan tertutup. Sampai suatu momen ibu ini dia bilang, saya sudah nggak tahu harus buat apa. Dia tutup kamar, dia teriak seteriak-teriaknya. Dia belum pernah tahu bagaimana itu penyembahan, bagaimana itu berdoa kepada Tuhan. Artinya berdoa tahu, tapi yang benar-benar dia bilang saya bukan latar belakang orang yang mungkin ibadah seperti hari-hari ini. Dia bilang enggak, saya enggak terlalu tahu soal, tapi saya orang yang mengikut Tuhan taat dari dulu. Saudara tahu, kemudian ketika dia berlutut, dia berseru, dia panggil Yesus. Dia bilang, Tuhan saya sudah tidak tahu jalannya harus seperti apa. Mungkin seperti Ibu Lia. Kayaknya semua jalan tertutup dan dokter katakan terancam lumpuh. Dan ini tidak mungkin. Maksudnya sudah sangat harus segera dioperasi. Tapi dia berseru, dia nangis, dia berlutut saudara dalam kamar itu. Dan dalam hatinya seperti ada suara yang memberi mungkin penghiburan bilang, oh, kamu akan sembuh. Dan dia gak tahu itu suara Tuhan atau siapa. Cuma dia imani aja, oh iya amin. Dia percaya, dia bilang kepada keluarganya dan temannya bahwa saya kok ada suara ya bahwa saya kok akan sembuh. Dan saudara tahu tanpa dioperasi sampai hari ini bertahun-tahun dinyatakan sembuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga dia katakan sejak hari itu dia tahu bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai. Sekalipun kadang kita tidak rasa itu. Saudara, penyertaan Tuhan itu yang harus selalu kita ingat. Batu Ebenezer. Itu kita tidak usah taruh batu mungkin di rumah enggak. Tapi paling tidak apa yang kita pelajari lewat Ebenezer ini saudara. Yang pertama bahwa jangan lupa setiap kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Karena dia bilang sampai hari ini Tuhan menolong kita. Artinya bahwa Tuhan ingin beritahu bahwa apa yang dia sudah buat dalam hidup kita. Bapak pun bersaksi luar biasa pertolongan Tuhan. Ada banyak sekali ya Pak yang kalau mau diceritakan. Saya percaya di tempat ini semua kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan Tuhan ingin beritahu Mazmur 103. Alkitab mencatat supaya kita tetap memuji Dia. Supaya kita enggak lupa tangan siapa yang pegang erat kita. Supaya kita tidak lupa siapa yang pernah tolong kita. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu bilang kepada beberapa teman-teman yang mengalami pertolongan Tuhan. Ibu Lia juga. Ketika kita ceritakan kepada orang lain. Tuhan akan berikan experience penyertaan Tuhan yang lebih lagi. Lebih lagi. Karena dia tahu ketika kita ditolong kita mau cerita kepada orang lain. Ada lagu yang bicara begini ya.
Lagu ini sangat memberkati karena dia bilang kata-katanya begini bahwa saya itu hidup karena mengalami penyertaan Tuhan. Dan itu yang akan aku ceritakan. I'm alive to tell the story how I overcome His goodness and mercy by the power of the blood. Saudara, kita ada cuma ingin menceritakan siapa Yesus yang bikin cerita yang luar biasa dalam hidup kita. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Tadi Ibu Lia berkata kemarin, pastor saya nggak layak. Bu, kalau kita ukur-ukur saya juga semua kita tidak layak. Tapi ada satu pribadi yang melayakkan kita. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Saya hidup, saudara hidup. Buat apa? Cuma untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Terlalu banyak yang dia buat dalam hidup kita. Terlalu banyak perbuatannya, terlalu banyak pertolongannya, terlalu banyak saudara yang kita lewati. Dan itu pasti Tuhan yang ada di sana. Anda bisa lewat ke belakang dan lihat, it must be Jesus. Itu pasti Yesus. Mungkin ada di antara kita 2024 tidak banyak mujizat yang engkau terima. Tidak banyak pertolongan Tuhan yang Anda alami. Tapi bukan berarti bahwa engkau tidak disayang atau Tuhan tidak berbuat baik. Justru kadang-kadang dia siapkan suatu waktu semua yang terbaik. Tepat dia buat keajaiban dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang ketika mujizat belum terjadi, di situ kita tahu tangan siapa yang pegang kita, tangan siapa yang peluk Anda ketika orang lain meninggalkan Anda, tangan siapa yang jalan bersama dengan Anda ketika semua harapan tipis, semua rasanya gelap, tapi satu pribadi yang selalu menyertai dan selalu berkata, I am with you. Aku menyertai engkau dan tidak pernah melupakan engkau. Engkau tidak ditinggalkan. Boleh sepakat beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. I'm alive to tell the story I've overcome His goodness and mercy by the power of the blood. Kita hidup cuma karena cinta Tuhan. Kita hidup bukan karena kuat dan gagah kita. Sampai hari ini dia menolong kita. Itu pasti karena Yesus. Sampai hari ini dia menolong keluarga Anda dan saya. Itu pasti Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa janji-janjinya. Jangan pernah lupa dia menolong Anda di titik terendah. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan even dia belum menolong, jangan pernah takut karena dia pegang hidup kita. Dia tidak membuat kita berhenti di satu titik. Dia tidak pernah bekerja separuh jalan. Masih ada seperempat jalan, masih ada setengah jalan. Dan dia bisa buat mujizat, keajaiban yang Anda akan melihat dan terkagum. Siapa Yesus yang pegang dan berjalan dan berkata, Ebenezer, sampai hari ini dia Tuhan menolong kita semua. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan semua kebaikannya. Pertolongan dan kebaikan Tuhan itu bukan hanya buat kita. But we have to share God's story. Kita harus cerita buat orang lain. Mungkin ada yang berkata, saya mau cerita apa? Saya dari keluarga hancur, saya bukan orang baik-baik. Saya mengalami titik-titik yang sulit. Dan orang lain mungkin kalau mendengar, ada cerita apa di sana? No. Engkau pasti akan memiliki cerita bersama dengan Yesus. Bahkan di titik terendah dan di saat-saat yang rasanya tidak layak, tidak mampu. Dan kita bukan siapa-siapa. Justru itu yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Suatu waktu kita akan dibawa, Alkitab catat saya pegang. Janji firman Tuhan bilang apa? Dia menyiapkan meja, table di hadapan musuh. Dia katakan artinya engkau akan lihat Tuhan akan buat namamu, engkau nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Kita mungkin boleh ada di lembah yang gelap. Suatu waktu kita akan berjalan dan Tuhan akan nyatakan bahwa di hadapan orang Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, pertolongannya. Karena dia tidak hanya menolong sampai satu titik hidup kita. Kapan? Saat kita tidak lupa kebaikan Tuhan. Orang yang tidak lupa kebaikan Tuhan, salah satunya yang harus kita lakukan, bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ketika saya mungkin bertemu dengan Ibu Lia. Ibu Lia mungkin memberi sesuatu kemarin. Kasih ikan dari Semarang saudara. Saya say thank you Bu. Saudara, nggak mungkin begitu dikasih saya nggak terima kasih.
Saudara pernah nggak dalam hidup kita lupa berterima kasih. Kita bukan cuma dikasih kue, dikasih makanan, saudara. But every day, setiap hari dia pelihara kita. Pembayaran ini ada nyekolahin anak, bangun usaha. Oh dia provide loh, dia buka jalan. Paling tidak kita masih hidup aja, masih bisa makan. Soal makan tempe tahu itu pun relatif. Tapi ada Yesus itu luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Dan itu kan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang kita suka gak rasa itu. Tapi saya percaya sepanjang tahun kita makan melebihi tempe. Setuju boleh katakan amin. Anda dan saya pernah makan enak. Anda dan saya pernah ke restoran ditraktir or makan beli sendiri pernah. Itu pun kadang kita suka lupa siapa Tuhan. Sementara ketika kita bertemu mungkin orang-orang yang ada di pinggir jalan. Saudara, kapan mereka pernah datang ke satu restoran even di mall. Dan mereka bisa, kadang-kadang ada orang-orang yang sampai hari ini mereka menginginkan hidup yang kita hidupi hari ini. Tapi kadang kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kadang ketika saya diberi kesempatan naik pesawat kemana-mana, kadang di pesawat saya suka nangis, ya ampun Tuhan. Apa ya maksudnya, Tuhan itu luar biasa. Saya gak pernah minta di pelayanan kasih hotel yang mewah ya. Gak pernah saudara. Tapi Tuhan bisa kasih favor, dibawa ke hotel berbintang yang saya tidak pernah minta. Dikasih pesawat yang yang kasih bisnis kelas, saya gak pernah minta saudara. Sebab itu saya bilang, aduh Tuhan, siapa saya mungkin seperti Ibu Lia ya. Saya percaya saudara, hanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan yang tahu siapa yang menolong kita. Yang tahu siapa yang membuka jalan kita. Mungkin seperti kisah teman saya yang dia katakan bahwa orang tuanya mencintai Tuhan dan Tuhan tidak berhenti di sana. Karena at the end anak-anak mereka diberkati bukan jasmani saja tapi diangkat, disertai anak cucu luar biasa. Karena janji Tuhan, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa bagaimana caranya. Say thank you to Jesus. Thank you for everything. Sepanjang tahun ada orang yang kemudian dia bikin kaleidoskop semua perjalanan pencapaiannya. Betul gak apa-apa. Tapi bukankah sepanjang perjalanan itu ada banyak hal yang menjadi sorotan hidup kita. Yaitu kasih setianya, kebaikannya. Bukan hanya semata-mata soal uang. Setuju boleh katakan amin. Kita boleh capai banyak. Tapi Anda kehilangan pribadi Yesus. Engkau tidak akan pernah bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Ada orang yang punya uang banyak. Anda lihat. Itu pun masih kurang puas, masih tetap korupsi. Karena mereka pikir yang membuat mereka bahagia itu uang. Tapi ternyata enggak. Dalam hidup manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Harta, ketenaran tidak bisa diisi. Kalau soal harta dan ketenaran bisa membuat manusia bahagia. Artis-artis sekuler kenapa mereka bunuh diri? Karena apa? Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh satu pribadi siapapun. Atau oleh barang material apapun. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang bisa memuaskan kita sehingga kita boleh merasa cukup, merasa life is enough ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan itu yang memampukan kita untuk berterima kasih. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kita berterima kasih, oh kayaknya gak banyak yang Tuhan buat. Kita bisa ingat hal terkecil yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Saya suatu waktu lagi sakit, saya ingat tadi saya sakit dan dokter vonis macam-macam sampai at the end saya ingat tadi dokter bilang kemungkinan besar kamu kena HIV. Jadi di Indonesia, di Surabaya maupun di Singapura saya di screening itu. Ya saya nggak pernah tahu apa ya saudara ya. Tapi saya cuma bilang saya masuk ke ruangan karena dia bilang penyakit saya itu bisa develop ke sana. Dan beberapa itunya dibilang udah lumayan kuat saudara. Tapi saudara lihat Tuhan begitu luar biasa. Saya masuk ke dalam dan dia bilang mau ngomong kepada keluarga. Oh ya gak apa-apa. Tapi dengan antara nangis dan syok saya juga bingung bagaimana mengekspresikan. Di Singapura begitu saudara. Tapi ternyata semuanya di Surabaya, di Jakarta dan paling terakhir di Singapura dinyatakan negatif. Gak ada develop ke sana. Yesus saudara masih memberikan kesempatan saudara lihat. Artinya bahwa Tuhan tahu kalau saya melewati. Sebab itu ketika saya lihat video ini aduh terharu sekali Bu. Karena semua alat, semua saudara orang yang pernah sakit Anda akan tahu ketika ada orang lain sakit bagaimana respon kita, bagaimana ekspresi aduh tidak mudah. Sebab itu ketika engkau ditolong Tuhan dan engkau lihat orang lain yang masih belum ditolong Tuhan. Kalau Anda tidak tergerak untuk untuk kita bisa menolong.
paling tidak mendoakan atau menguatkan saudara. Artinya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, jangan berhenti sampai di kita. Share God's love, cerita kabar baik buat banyak orang. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Karena kebaikannya itu akan seperti sungai, tidak pernah berhenti mengalir. Saudara tadi pagi jujur saya tekanan darah rendah ya. Aduh geliang-geliang gak kuat, nyanyi gak kuat. Sharing juga blank-blank saudara. Tadi di situ saya diam-diam di dalam terakhir. Saya bilang aduh Tuhan. Saya bukan cuma sekali dua kali, udah sering sekali seperti ini. Tapi saya bilang aduh Tuhan, saya tetap mau nyembah. Saya tetap mau share. Saudara, dan puji Tuhan tadi begitu keluar saya udah agak ngeliang-ngeliang. Puji Tuhan tadi begitu baru nyanyi Immanuel, rasanya ada kekuatan yang baru mengalir saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Maybe this is just small things. Tapi mungkin Bapak Ibu gak tahu kalau orang yang tekanan darah rendah ya saudara. Kadang-kadang di atas 64, di bawah 42. Bisa seperti itu saudara, gak tahu mungkin karena bawaannya. Saya gak tahu ya. Sampai dokter bilang wah ini mah gak pingsan udah hebat. Tapi saya selalu lihat, saya bukan melawan itu ya, saya sudah istirahat cukup lama beberapa, tapi memang mungkin dari kemarin cukup blood pressure-nya drop. Tapi saudara saya selalu melihat bahwa itu pasti Tuhan, itu Tuhan luar biasa. Saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengizinkan sesuatu dan dia tidak beri kekuatan. Setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata saya ingin kita baca satu firman Tuhan. Dalam keadaan apapun jangan lupa untuk bersyukur. Dalam Efesus 5 ayat 20. Dalam keadaan baik, keadaan tidak baik saudara. Kita mencatat saudara Efesus 5 ayat 20 apa? Ucapkanlah syukur senantiasa. Artinya baik atau tidak baik berkelanjutan. Dikatakan atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ada ayat-ayat yang lain berkata karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang percaya bahwa ada kuasa yang dahsyat kita mengucap syukur, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bersyukur artinya kita setuju dengan Tuhan. Bersyukur salah satu bentuk kita ungkapkan bahwa Tuhan engkau sangat baik. Salah satu bentuk kita berkata Tuhan saya setuju penyertaan-Mu luar biasa. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan. Amin. Namun Engkau bekerja, Yesus yang ku andalkan. Tuhan, Kau yang percaya tidak ditinggal oleh Tuhan, angkat tinggi tanganmu dimanapun Engkau berada. Di titik terendah, di titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan. Amin. Meskipun tak mungkin, namun Engkau berkata, Yesus Kau yang ku andal. Mari tinggi angkat sama-sama. Tuhan tak tinggalkan. Tuhan tak. Amin. Meskipun di titik terendahku, Tuhan tak tinggalkan. Tuhan tak. Amin. Di saat Engkau bekerja, Yesus yang ku andalkan. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa tidak ditinggal oleh Tuhan sepanjang tahun Anda disertai oleh Tuhan? Amin. Saya percaya banyak hal yang kita akan bersyukur. Hari ini kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur. God is good. Tuhan sangat baik. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang Pastor Dave. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kau yang pernah mengalami ditolong Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini kita sepakat say thank you Jesus for everything. For all you've done for us. Engkau pernah ditolong Tuhan. Engkau pernah disembuhkan Tuhan. Engkau pernah dibukakan jalan oleh Tuhan.
Dan dia akan buka jalan kembali. Dia tidak tinggalkan, dia tidak biarkan. Saat kita bersyukur, saat kita tidak lupakan kebaikan dia. Mari sama angkat tangan sama-sama kita berdoa. I pray Lord, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau pasti menolong setiap kami. Engkau pasti tolong sekali lagi. Seumur hidup kami akan lihat kebaikan Tuhan. Kami akan lihat pertolongan Tuhan. Kami akan lihat mujizat menyertai tanpa ada batasnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa tidak satu pun dari kami yang pulang tanpa membawa kekuatan yang baru. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kami dan pasti menolong kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Kau tidak pernah tinggalkan Amin. kami. Bahwa Kau selalu menolong kami. Amin. Ampuni kalau kami gak menyadari itu Tuhan. Ampuni kalau kami selalu mengeluh. Tuhan ampuni Tuhan kalau kami selalu khawatir. Tapi hari ini lewat firman-Mu menyadarkan kami. Betapa Engkau sangat peduli buat setiap kami. Engkau selalu ada Tuhan. Bahkan di saat kami ada di titik terendah. Kami gak tahu lagi jalan keluar. Tapi Tuhan selalu menolong kami. Bahkan kami hari ini sadari Tuhan bahwa kalau kami hidup itu semua karena anugerah-Mu. Ampuni sekali lagi kami Tuhan. Kalau kami tidak pernah bersyukur dalam hidup kami. Tapi hari ini Kau menyadarkan kami untuk kami bersyukur. Kami tahu Tuhan banyak masalah, badai, tantangan dalam kehidupan kami yang kami oleh alami di tahun 2024. Bahkan banyak mimpi-mimpi, bahkan doa-doa kami yang belum terjawab. Tetapi hari ini kami mau katakan kami akhiri tahun ini dengan rasa syukur. Karena kami tahu Tuhan ketika kami menaikkan syukur, itu berarti kami juga bukan hanya setuju, tapi kami percaya penuh bahwa Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menolong kami. Maka itu Tuhan, di tahun 2024 kami yakin kami akhiri Tuhan. Dengan kami percaya penuh kepada-Mu. Pasti Tuhan jawab doa kami. Pasti Tuhan tolong kami. Tuhan pasti sembuhkan kami. Tuhan pasti pulihkan bisnis kami. Tuhan pasti pulihkan keuangan kami. Tuhan pasti pulihkan keluarga kami. Maka itu kami yakin Tuhan hari ini. Kami akan akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Engkau Tuhan yang baik. Katakan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Katakan terima kasih untuk tahun 2024. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Aku tetap percaya sepenuhnya kepada-Mu. Aku gak akan khawatir lagi Tuhan. Aku gak akan takut lagi. Karena aku tahu Tuhan menyertai aku. Tuhan membimbing aku. Bahkan Tuhan memegang tangan kananku. Dan bahkan berikan kami semua kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Untuk kedahsyatan-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa. Kami percaya hari ini. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa. Saudara, Engkau yakin bahwa Tuhan akan lakukan mujizat Tuhan saat ini. Di akhir tahun ini, dalam ibadat akhir tahun ini, saudara yang percaya bahwa Tuhan akan lakukan mujizat. Saudara yang percaya angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Kalau engkau sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Percaya, di akhir tahun ini, sebelum memasuki tahun 2025, Tuhan taruh di hati saya bahwa Tuhan akan lakukan mujizatnya pada sore ini. Percaya saudara. Engkau akan pulang dengan berbeda. Engkau akan masuk ke tahun 2025 dengan berkat Tuhan yang baru. Karena Tuhan sudah menyatakan jawabannya doamu hari ini. Bahkan Dia akan memberikan janjinya perkara yang baru dalam hidupmu tahun 2025. Tapi Tuhan sedang ingin berurusan dengan engkau di tahun 2024 ini. Percaya, angkat tanganmu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Apapun pergumulan kami umat-Mu, Engkau mengetahuinya, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau menjamah kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Yang sakit dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima pemulihan dalam keluargamu. Dalam bisnismu, dalam keuangan. Anak-anak muda, Engkau akan terima masa depan. Keberhasilan dalam studimu.
terima dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini percaya, terima mujizat Tuhan. Terjadi atas kami. Amin. Terjadi atas kami. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menyatakan mujizatnya luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya bahwa kau sudah alami mujizat Tuhan. Sore ini katakan bersama-sama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2024 di Gereja Reward. Karena tanggal 31 kita tidak mengadakannya karena kondisi mall ini yang tidak memungkinkan Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin dia waktu ibadah tanggal 25 Desember itu orang susah untuk turun pulang. Bahkan saya pulangnya jam 11 malam karena harus sepi dulu baru saya pulang. Puji Tuhan ada gereja, akhirnya beberapa anak-anak juga bisa istirahat di sini. Jadi tanggal 31 Desember itu tutup tahun Bapak Ibu Saudaraku, pasti mallnya itu sampai tengah malam sampai pagi. Kita bisa pulangnya pagi. Dan gak mungkin juga kita ibadah tanggal 1, semuanya pada ngantuk semuanya benar. Antara menyembah Tuhannya bisa gak konsen. Biar tanggal 5 aja saudaraku kita kumpul keluarga masing-masing, amin. Ya terserah saudara mau ke mall sini juga gak apa-apa ya kan. Tapi kalau ibadah susah parkirnya, tapi kalau saudara mau makan, sama kan saudaraku makanlah dengan nikmat. Ingatlah saya juga saudaraku di dalam doa saudara, amin. Dalam doa saudara, saudara makan enak tapi doain saya sama keluarga, amin. Ya supaya saya juga saudaraku bisa menikmati kebaikan Tuhan juga. Saya mengucap syukur juga sama Tuhan. Kemarin bulan Desember saya merayakan hari ulang tahun pernikahan saya. Banyak saudaraku pergumulan, banyak tantangan. Tapi saya bersyukur bahwa tahun 2024 ini Tuhan tuh baik. Tetap kasih setianya, tetap menyatukan saya dengan istri saya bersama anak-anak. Bahkan juga tahun ini juga pertama kalinya saudaraku saya pakai cincin kawin sama istri saya. Ini pun dikasih hadiah Bapak Ibu Saudaraku. Karena lihat gembalanya gak pakai pernah cincin kawin. Yang masalahnya saya gak banyak digoda, istri saya yang banyak digoda saudaraku. Jadi katanya pakai cincin kawin aja saudaraku. Supaya kelihatannya saudaraku biasa. Bayangin di pesawat saudaraku. Saya naik pesawat, ya memang saya agak rapi, istri saya sih santai sama. Dia tidur ya namanya istri kalau capek kan tidur di pundaknya suami. Gak mungkin di pundak orang lain kan lah. Ya kan. Jadi lagi tidur di pundak saya. Setelah itu orang sebelah saya itu engkau tuh lihat saya gitu. Dengan penuh kecurigaan. Saudara. Setelah istri saya ke toilet. Tiba-tiba bapak ini mulai ngomong. Pak kita harus ingat kepada pasangan kita istri saya. Waduh gawat. Penilaiannya salah ini saudaraku. Dipikir saudaraku om nakal saudaraku ya kan. Aduh Bapak Ibu saya diinjilin barangkali dia baru bertobat kali ya. Tadi barangkali bertobat di kota itu dia akhirnya menyala-nyala api. Dia bawa berita Injil saudara. Tanpa dia bertanya lagi dia injilin saya saudaraku panjang. Saya cuma berasa gini kapan istri saya balik. Lama banget dia toilet. Saya udah gak tahan saudaraku. Saya mau terjadi kelepasan gitu. Nah, sampai saya pikir dia mau doain saya. Aduh saya bilang akhirnya istri saya datang, dia memperkenalkan diri, iya Pak kami baru selesai pelayanan gitu kan, oh puji Tuhan kami hamba Tuhan melayani. Oh langsung dia diam, mukanya pucat saudara, pucat rasa bersalah gitu. Akhirnya dia bilang Pak, selama perjalanan mau terakhir sampai pesawat itu dia diam saudara. Kita sebenarnya transit di Surabaya waktu itu sementara. Tapi Bapak ini diam terus tadi banyak bicara. Saya bilang kapan dia ngomong lagi gitu kan. Ngomong terus dia diam merasa bersalah. Dia lihat di kaca di sebelah. Saya pikir dia ditegur sama Tuhan di kaca pesawat. Enggak tahu enggak. Makanya, jadi Bapak Ibu Saudaraku sampai dia ngomong terus akhir kemudian dia bilang Pak ada metre. Saya bilang saya enggak bawa metre Pak. Oh gitu. Akhirnya pesawatnya turun di Surabaya. Tiba-tiba dia Pak saya mau cepet-cepet Pak. Saya mau cepet-cepet Pak. Saya bilang. Loh, oh iya Pak, saya silakan gini. Pak ada bungkusan tebel. Waduh, saya bilang Pak ini ada berkat Pak. Wah, saya kaget saudaraku, langsung dia pergi. Saya belum mengucapkan terima kasih, udah rasa bersalah saudaraku, udah lari cepet.
Kemudian dia WA saya, Pak maaf Pak, gak taunya Bapak tadi pendeta, saya salah sekali, saya minta maaf. Saya udah ampuni Pak, saya buka ada berkat Tuhan. Saudara. Luar biasa agak banyak. Ngerti gitu saya Pak, materai lebih banyak lagi. Enggak ada hubungannya saudara. Enggak cuma saya bilang Tuhan itu Pak. Saya sekarang Pak materai terus saudara. Enggak. Cuma kadang-kadang materai cuma gara-gara gereja ini gak ada butuh surat saudara. Kadang-kadang udah gitu. Kadang-kadang Stevie bilang ada surat pastor. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar satu hal. Bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan saya tahu ketika kita berjalan bersama Tuhan, percayalah, di dalam Tuhan itu setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dalam rumah tangga pun pasti ada jalan keluarnya. Saya katakan, saya sama istri saya pun banyak juga ada perbedaan. Tapi kalau ada Tuhan di dalam keluarga kita, semua itu jadi indah. Amin. Iya kan? Bapak Ibu Saudaraku, saya baca, saya Tuhan ingetin gini ya. Suatu saat nanti anak-anakmu akan meninggalkanmu, ya kan? Istrimu akan jadi tua, ya kan? Kamu akan jadi tua. Dulunya cantik akan kelihatan jeleknya pada masa tuanya. Nah, ya kan? Itu benar-benar fakta, saudaraku, ya kan? Ya kan? Itu fakta. Jadi apapun isi Tuhan ingetin saya, kamu harus menerima pasanganmu. Karena dialah yang akan menemani kamu ketika sampai akhir hidupmu. Maka itu saya bilang, bagaimanapun soal cantik gantengnya suami atau istri, tergantung kita, saudaraku. Amin. Kalau kita selalu bilang, kamu cantik, tetap saudaraku dia akan cantik. Benar kan? Apalagi wanita kalau bilang cantik, dia kan, gitu saudaraku ya kan. Gitu gigit-gigit jari saudaraku. Maka itu repotnya pedicure terus saudaraku. Maka itu kita bersyukur. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu saudaraku. Kadang-kadang ya istri saya lagi tekanannya darah rendah saudaraku. Saya gak mungkin marah-marah supaya dia tekanan darahnya tinggi. Gak mungkin saudaraku. Ya kan, saya cuma kasih dia senyum gitu kan. Karena kalau udah lemes gitu kan gitu. Biasanya tekanan darah sama rendah itu sama aja saudaraku. Pasti ada gelisahnya gitu kan. Ya kan, kadang-kadang ngomelnya gitu kan. Aduh gini aku gak enak gitu saudaraku ya. Tapi kita harus suami bilang gini, terserah kamu sayang. Yang penting saudaraku bikin dia teduh aja gitu kan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, tetap kasih pasangan kita. Tetap cintai, terlepas dari kekurangan, kelebihan dia. Betul kan? Lihat istri saya ini tetap cantik. Bukan salon, saudara. Bukan skincare, bukan. Karena saya yang selalu belai-belai pipinya. Kalau saya halus, bukan karena saya halus. Saya dibedain terus sama istri saya. Saya sampai malu, saudaraku. Kemarin mau foto dikasih kondisi, saya bilang malu. Kemarin pemberkatan nikah, saudaraku ditebelin. Aduh putih banget, saudaraku. Saya bilang, aduh. Saya bilang ini udah keterlaluan, udah kelewatan. Gue bilang doang. Saya bilang, aduh cepet-cepet ambil air. Saya mau diurapi nih muka saya supaya gak kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara ada kelebihan pasangan istri. Istri saya itu kadang-kadang usil. Saya lagi tidur, saya dipraktekin saudara untuk di make up. Saya tiba di make up. Saya gak sadar namanya gembala. Jemaat datang pekerja. Shalom pastor. Dengan percaya diri saya keluar dari kamar. Aduh pastor, kenapa begini? Ini manusia lama atau manusia baru? Saya bilang, oh Tuhan, saya lihat kaca. Oh Tuhan, kenapa kamu gini Mi? Aduh tragedi benar saudaraku. Jadi itulah istri saya punya keunikannya seperti itu saudaraku. Ya itulah, karena dia mencintai saya ingin supaya ganteng. Ya kan? Kemarin dia bilang, kamu ke dokter, kecantikan supaya ditarik. Apanya yang ditarik kan saudaraku. Tapi gak apa-apa, demi dia saya mau ditarik. Tapi katanya tariknya pakai tali kapal, tebel banget. Jadi Bapak Ibu saudaraku hari ini, biarlah kita hidup penuh dengan kasih. Amin. Dengan bersyukur apapun. Saya tuh bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Saya boleh mengalami perjalanan pernikahan luar biasa. Ya kan? Dan saya tahu udah menjelang 30 tahun ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik banget. Ya kan? Dan saya tahu hari ini saya boleh menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Boleh melayani. Saya tahu saya bersyukur saya punya teman sekerja di tempat ini. Pastor Alfon, Pastor Greta dan teman-teman yang lain para pelayan Tuhan yang mendukung saya untuk saya boleh melayani. Saya tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka saya rindu Bapak Ibu Saudaraku, yuk bergabung bersama kami dalam gereja Reward
saudara bisa tertanam di gereja ini, saudara bisa bertumbuh, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita nggak bisa Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi orang yang kuat sendiri, kita butuh saudara seiman, kita boleh tertanam sama suatu gereja. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudaraku belum tertanam di sebuah gereja lokal, Bapak Ibu Saudara bisa tertanam. Seperti pohon, coba pohon saudara taruh pohon itu di satu pot, kemudian besok saudara cabut lagi, saudara taruh, saudara pohon itu hidup atau mati? Mati. Yang bisa tetap kelihatan hidup bunga-bunga plastik. Nah saya mau tanya saudara, ini plastik atau manusia? Nah, ya kan saudara manusia, berarti saudara butuh kehidupan. Maka itu kita tertanam, kita kuat. Kalau kita ada badai, ada masalah, ada saudara seiman kita, ada gembala, ada pastoral yang bisa menolong saudara, berikan kekuatan jalan keluar. Amin. Kita masuk 2025 Bapak Ibu Saudara, dengan kita punya kerinduan, aku mau tertanam, aku mau bertumbuh, dan saudara akan lihat hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan, akan berbeda. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, saya undang Bapak Ibu Saudaraku bergabung bersama-sama dengan kami. Dan ibadah minggu depan adalah ibadah tahun baru, awal tahun baru. Ada sesuatu yang luar biasa, di situ nanti ada perjamuan kudus, ada doa pengurapan, bahkan ada cara-cara yang spesial di mana kita akan beribadah menyembah Tuhan dengan luar biasa. Maka itu karena tempatnya terbatas, Bapak Ibu Saudara bisa nanti pakai barcode untuk mendaftarkan. Kalau nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara bisa tanya sama Asher. Dan saya percaya lewat saudara bisa berkumpul bersama-sama minggu depan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Juga nanti tanggal 26 Januari 2005, tanggal 2025, tanggal berapa? 25 Januari akan dilayani oleh 26. Istri saya 25, 26 bingung saya. Itulah namanya suami dan istri, kan 25 namanya. Makanya kadang-kadang saya sempat 25 kayak kucing ini. Udah. Gak gitu, saudara. Saya itu sebenarnya orang yang lucu, saudaraku. Ya kan? Tapi kalau di mimbar harus ada wibawa dikit dong. Kalau nggak gitu lah. Ya Bapak Ibu saudaraku, tanggal berapa? 26 Januari nanti akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan dari GSJS Surabaya. Ya. Cuma itu aja pengumumannya. Iya, sampai itu aja. Karena moderator saya di belakang. Tambah atau enggak saya ikutin, saudara ya. Namanya penolong kan harus ngingetin kan. Yang pasti saya enggak pikun, harus diingetin enggak. Saudara. Saya tetap masih sadar, masih ingat. Kalau saya enggak ingat, saya enggak tahu ini istri saya yang mana enggak. Saya tahu masih jelas dia, saudara. Jelas. Sampai di mana Bapak Ibu Saudaraku, saya dari lupa. Ya, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara nanti bisa mentransferkan ke rekening gereja juga yang ada atau barcode. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku itu akan menjadi berkat juga buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara memiliki anak, nanti bisa juga di sekolah minggu, dia akan disediakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk semua kasih setiamu, kebaikanmu yang luar biasa. Kami boleh ada di akhir tahun 2024. Terlalu banyak berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Dan kami tahu kami boleh hidup hari ini, kami tahu semua karena Tuhan. Hari ini Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kami akan berikan persembahan kami yang terbaik. Persepuluhan persembahan kami sebagai tanda cinta hormat kami kepadamu. Dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan semuanya di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap memberi katakan amin. Sambil kita memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati Pastor Dave. Semuanya kita, yes. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, yeah. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
berdiri sama-sama, let's sing. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur, let's sing, hanya bagi Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Mari tangan-tangan di atas, let's sing, say. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah sama-sama. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama bersorak, tangan kanan sing. Soraklah, haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di mana kami sudah boleh ada di akhir tahun 2024. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan tidak akan pernah berakhir. Bahkan Kau akan selalu menyertai kami, memberkati kami. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan buat semakin berhasil. Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Engkau memberkati kami dengan kesuksesan. Engkau memberkati finansial kami. Engkau memberkati masa depan kami. Dan kami percaya dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir atas kami. Memberkati gereja-Mu Reward. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat memasuki tahun baru dan happy Grace Sunday. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Soraklah, haleluya. Bolehkah salam satu dengan yang lain? Happy New Year. Jelang tahun baru 2025. And God bless you.